Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, hari ini aku bakalan sharing sama salah satu endorsement nunukan yang ada di samping aku. Kalian pasti kenal kan? Ini dia Natasha Permata ID. Halo semuanya. Teman-teman, welcome home ya. Iya, jadi makasih loh ya udah nyediain tempat, mau aku datengin ke rumahnya di sela-sela kesibukannya. Makasih banget loh ya. That's okay. Untuk sharing-sharing hal-hal yang lebih bermanfaat untuk Iya. teman-teman yang ada di luar sana. Bener banget. Nah, jadi kita bakalan bahas seputaran endorse. Jadi aku penasaran banget nih, awal mula Natasha itu jadi endorse. Mungkin teman-teman di sana juga pada penasaran, jadi bisa kali kita Sharing. ya sharing awal mula Natasha tuh jadi endorse tuh bagaimana dan kapan? Oke, jadi mungkin teman-teman di luar sana kan banyak yang mengira mungkin endorse itu baru-baru tahun 2000, sekitar 2018 mungkin, karena kan ngelihatnya kan yang pas dinunukan nih Pong. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin kira-kira dari tahun 2016 ke 2017 Itu udah mulai? Itu sudah mulai awalnya. Nah, awal pertama mulanya itu belum dipercaya dulu sih, bukan belum dipercaya, maksudnya awalnya itu ada anak nunukan yang memang mengikuti akun Instagramku itu sudah dari lama. Mungkin karena tertarik karena keseruan yang ada di Instagram, Instastory atau aku, foto-foto. atau mungkin foto-foto, dan juga mungkin ada beberapa hal mungkin terkait tentang bisnis. Jadilah dia mengikuti aku. Nah, setelah itu dia pertama DM untuk Kak, kalau misalnya pulang ke nunukan, boleh nggak saya endorse barang, seperti itu awalnya nih Pong. Nah, jadi Itu 2000 kira-kira 2016 ke 17 ya. Terus aku bilang, dan di situ baru pertama kali tuh aku mendengar kata endorsement, ini apa ya gitu. Dan awalnya kan kita belum tahu nih endorse itu apa dan gunanya untuk apa. Nah, jadi mungkin di luar sana teman-teman belum ada yang tahu tentang endorse juga. Jadi sekalian aku jelasin ya Pongnya di sini. Jadi endorsement itu adalah salah satu bentuk support untuk para online shop nih yang mau mempromosikan suatu produk atau jasa mereka, seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini maunya itu aku mempromosikan suatu barang nih. Kalau misalkan aku pulang ke nunukan, tapi di situ kan aku masih kuliah dan masih sibuk kuliah, jadi belum terlalu mau untuk melakukan hal seperti itu. Jadi awalnya, oh ini apa ya endorsement? Akhirnya aku searching lah, karena itu buat aku penasaran. Oh ternyata ini salah satu bentuk program mensupport suatu online shop untuk produk mereka dikenal sama orang lain. Nah, jadi akhirnya anak ini mau aku untuk mempromosikan barangnya itu. Tapi karena aku posisinya Pong lagi di Jakarta, jadi aku belum bisa terlalu menanggapi hal tersebut. Oh, jadi aku pikir itu Natasha itu endorse-nya dari di Jakarta awal mulanya. Iya, Bukan? sebenarnya dari situ dulu awalnya, dari yang anak-anak ini yang minta dari nunukan. Setelah itu beberapa jangka bulan ke depan itu adalah manajemen yang masuk. Akhirnya ada manajemen yang masuk. Memang mungkin karena kan aku sering buat quotes kayak gitu kan. Itu salah satu trik marketing supaya istilahnya followers kita juga bertambah kan. Jadi aku buat quotes yang kadang-kadang galau, kadang-kadang bahagia. Sebenarnya tidak seperti itu. Seperti itu. Itu hanya sebenarnya apa ya? Untuk kesenangan aja, kesenangan buat orang. Kalau misalkan suka dengan kata-kata kita, kita berkreasi, orang senang, orang tag kita, kan pasti banyak lagi yang lain. Jadi tidak hanya monoton itu aja yang ada di Instagram kita. Akhirnya sudah tutup. Habis itu sudah anak ini belum ada kontak lagi, komunikasi lagi, tapi berjalannya itu ke manajemen. Akhirnya adalah beberapa manajemen yang memang minta aku untuk bergabung di manajemen mereka nih Pong. Akhirnya aku pilih dulu tuh gimana sih sistem manajemen ini, gimana kalau sistemnya sendiri. Jadi masih belajar. Pada akhirnya aku ikutlah salah satu manajemen mereka. Oh ternyata seperti ini. Ternyata kalau misalkan kita endorse itu ya seperti yang ikut ada aturan dari mereka. Tidak bisa seolah-olah kita seenak-enaknya mau kapan, mau ini itu. Harus pilih dulu Pilih barangnya. Dan juga memang mereka menentukan kita juga dari followers, dari feeds kita, dari keseharian kita, dan juga dari latar belakang kita juga. Kayaknya itu memang berpengaruh Pong, kayak gitu. Jadi dari awal 2016-2017 Ya, itu sudah mulai ya. Mulai belajar, masih belajar. Jadi kan pulang ke nunukan nih, itu 2000 berapa ya? 2000 Sekitar 2000, pokoknya
Setiap aku pulang kan aku wisuda 2018. Ada beberapa sebelum wisuda kan ada pulang ke Nunukan sebelum ya? pulang ke Nunukan, kalau libur ada selang-selang waktu berapa minggu aku terima endorse di sini. Tapi yang utama kan endorse dari sana. Jadi memang aku terkhusus daerah Jakarta kayak Bandung, Bekasi, Tangerang itu masih masuk ke lingkup Jakarta. Waktu itu belum ada sama sekali yang masuk ke Nunukan. Karena kan posisinya orang hanya 1-2 orang yang mau kirim ke sana, Pong. Karena ya yang kita tahu sendiri kan ongkir dari Nunukan ke Jakarta Iya, pasti lumayan sangat ya. mahal. Iya, 1 kilo sudah kisaran 80 ribuan. Dan itu saya tidak mau untuk memberatkan online shop gitu kan. Jadi saya bilang kalau misalkan mau mungkin tunggu aja saya pulang ke Nunukan. Kalau memang mau sabar tunggu nanti pas libur gitu. baru di ini ya, di endorsein produknya ya. Produk atau barangnya. Jadi gimana sih caranya seorang Natasha nih, gimana caranya supaya orang tuh bisa mempercayakan barangnya di endorsein sama Natasha tuh gimana caranya? Kalau untuk yang pertama kali, kalau misalnya kita ikut sistemnya, sistem manajemen dulu kayak gini nih, Pong. Kalau mau dapat kepercayaannya dulu ya, waktu awal-awal aku masih di Jakarta. Manajemen ini kan fungsinya untuk memberitahu para online shop yang mana aja nih yang bagus, yang sesuai dengan karakternya, misalkan skincare, baju atau jilbab seperti itu. Nah, jadi dulu sistemnya si manajemen ini memilih kita nih, menyodorkan kita nih sama online shop. Nanti online shop memilih siapa aja yang dia inginkan nih, selebgram mana yang dia mau. Nah, dan dari mana sih kita tahu kita dapat kepercayaan? Mungkin online shop kunjungi dulu nih profil kita. Setelah itu kalau dia serep, baru dia oh saya nih mau kayak misalkan Natasha sama siapa-siapa lagi nih, misalkan kayak gitu. Nah, ini lucu lagi nih, Pong, ceritanya nih. Awal-awal seperti itu kita aku belum dapat bayaran nih. Nah, jadi misalkan beberapa jadi awal mulai endorse tuh memang nggak dapat bayaran, cuman kayak kerja keras kita gitu ya. kerja aja. Apalagi yang kita ketahui nih ya, di Jakarta kan macet, dan itu tuh uang aku sendiri gitu. Maksudnya kayak mau berfoto-foto di tempat yang bagus kan kita pastilah minum, makan, terus perginya tuh pakai Grab gitu kan. Terus ya teman-teman yang kita bawa untuk ngebantu kita juga pastilah kita istilahnya sama-sama bareng, saling pengertian gitu kan. Nah, jadi awal-awalnya itu cuman kayak ya udahlah mengasah kemampuan aja. Awalnya cuman iseng-iseng nih, karena kebetulan sekolah aku juga bisnis, marketing juga, ya kenapa tidak gitu. Jadi ada potensi diri yang betul-betul oh ini ternyata ada di dunia yang sekarang ini ada yang namanya endorsement. Wah, masuk juga nih sama bidang aku di tempat kuliah. Kenapa tidak ya gitu. Daripada istilahnya sosial media kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, misalkan untuk menyindir-nyindir orang atau hal yang negatif-negatif, lebih baik aku gunakan untuk bisa nih untuk tolong orang. Daripada kita upload foto sendiri aja, lebih baik kita upload produk-produknya orang, dibeli orang, ya alhamdulillah orang senang kan, laris dagangannya kayak gitu. Akhirnya beberapa produk aku belum ada bayaran, cuma dikasih produk aja nih, Pong. Belum ada dikasih bayaran sama sekali, cuman dikasih produk, dan itu membuat aku tuh senang gitu. Istilahnya kayak nggak ada dalam hati ini bilang aduh kenapa ya nggak dibayar, aduh nggak sesuai nih yang kayak begini-begini, karena aku prosesnya belajar kayak namanya gitu. pemula ya, jadi Karena kita paham kan, kita masih belajar dan ini kita pemula, jadi aku merasa ya aku dikasih barang sama orang aja untuk mempromosikan suatu produk mereka, dan aku mendapat kepercayaan itu sudah luar biasa dibanding dengan adanya uang. betul. Ya seperti itu. Yang awalnya akhirnya lama kelamaan ternyata alhamdulillahnya dipercaya lagi nih, sampai produknya saudaranya Glenn Alinsky kirim Iya, gitu. pernah juga lihat. Ada salah satu produk juga sampai kayak dapat tender dari pokoknya keluarganya Glenn Alinsky, terus juga brand-brand besar yang udah centang-centang biru. Ya alhamdulillah nih, berarti kita kan sudah dapat kepercayaan, bukan soal uangnya nih, cuman ya kepercayaan itu yang aku dapatkan. Alhamdulillah aku kerjakan dengan baik dan aku bertanggung jawab untuk suatu produk itu, Pong. Nah dari situ banyaklah yang lihat, adalah testimoni, akhirnya berdatangan sendiri rezeki, Kak mau endorse, dia mau endorse kayak gitu. Awalnya begitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai ke Nunukan pun masih alhamdulillah masih rame ya yang alhamdulillah iya. Cuman kalau sekarang
khusus Sabtu dan Minggu karena kan ada kerjaan nih. Iya, sekarang- Senin sampai Sabtu kerjaan, mungkin Sabtu sore atau Sabtu siang baru bisa kerjaan endorse sedikit-sedikit sampai Minggu kayak gitu. Padat. Jadi itu alasan kenapa Natasha tuh narifkan endorse ya di Nunukan. Karena nih dengar-dengar nih ya, endorse Natasha ini ya lumayan gitu. Saya boleh pakai kacamatanya. Saya Aduh, juga kayaknya boleh pakai kacamata. boleh minum langsung dulu kita, Beb. Ya, Beb, boleh ya. Aku pengen minum Habis air itu putih. baru kita korek dia kenapa sih narifkan endorse. Dan kabar-kabar burungnya nih, endorse Natasha tuh lumayan tinggi gitu. Jadi orang tuh sampai takut gitu nanya, berapa sih narifkan? Nanti ini kan malu sudah nanya Iya. terus nggak endorsein gitu loh. Mari kita bongkar secara perlahan. Oke, langsung aja dibongkar. Langsung aja Ya. dibongkar. Boleh ya sambil minum ya guys. Boleh guys. Jadi sambil santai-santai aja nih, biar teman-teman juga pada tahu ya. Kalau untuk endorse-nya sendiri, kenapa aku menarifkan endorse? Nah, mungkin teman-teman di sini bisa berpikir ya, kalau kita bicara dari hati ke hati itu Pong. Kalau misalnya nih dari hati ke hati, mau nih nolong orang, siapa sih yang tidak mau menolong orang? Iya kan? Menolong orang gratis tanpa biaya itu kan masuk amal jariah gitu kan. benar. Betul itu dan sejujurnya pun saya mau menerima tarif orang itu pun sebenarnya luka di hati Pong, luka di hati. Kalau misalnya kita bisa menolong, kenapa harus dibayar? Iya. Kembali lagi saya mungkin bisa saya bilang kita sekarang hidup di dunia profesionalisme, ya kan, dimana kita bekerja harus dengan cara profesional, dan disitulah kita melihat orang-orang yang memang benar-benar profesional nih Pong. Sekecil apapun pekerjaannya, sebesar apapun pekerjaannya, dan pokoknya kalau dia profesional tetap terlihat hebat, ya kan. Saya tidak pernah bilang saya mau terima endorse yang istilahnya yang online shop besar, yang kecil nggak mau, malas, nggak terkenal gitu. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Nah, justru dari situ saya bisa menilai orang nih, dia menghargai saya untuk mempromosikan produknya, dan saya bertanggung jawab atas itu. Dan saya sangat salut nih orang yang seperti itu berani mengeluarkan biaya, karena memang seperti itulah jiwa pebisnis. Karena saya juga pebisnis. Saya bisa di posisi mereka karena saya punya bisnis Pong, dan saya pun mengeluarkan segala cara saya keluarkan untuk produk saya tuh bisa booming di mana-mana. Dan itu menurut saya itulah jiwa pebisnis yang memang harus kita pertahankan. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan dan dikasih dikasih kelebihan sama Allah untuk bisa mempromosikan barang orang tanpa saya iri dan dengki gitu sama yang punya online shop. Misalkan barang saya sama nih, saya jual jilbab, ada yang jual jilbab, saya tidak pernah bilang, aduh maaf ya saya tidak mau promosi, saya juga jual jilbab, karena saya tahu bahwa rezeki itu sudah diatur. Benar banget, Iya rezeki kan? sudah diatur ya. Seberapa keras pun kita, kalau misalnya rezekinya Iya betul. segitu ya Allah mau kasih ya, kita terima, kita ikhlas ya. Kita gitu ikhlas. ya. Iya, pokoknya sekecil apapun, mau 1000 pun, mau 500 perak pun, kalau misalnya itu rezeki kita, dan yang penting berkahnya Pong, berkahnya. Jadi misalkan aku kan banyak jual nih, aku bisnisnya ada di fashion, ada di makanan, terus ada di apa lagi ya, pokoknya aksesoris, ada beberapa bisnis lah di beberapa bidang kayak gitu. Kalau misalnya aku mau tidak menerima, ya bisa aja gitu. Tapi kan sebenarnya aku seperti itu, aku menggunakan caraku yang profesional, bahwa aku menolong orang loh. Kalau misalkan orang mau beli sama aku, alhamdulillah. Mau beli sama orang lain pun, alhamdulillah, berkat dari aku gitu. Iya, bener banget. Karena aku pengalaman, aku tuh kan punya bisnis juga di Samarinda. Betul. Terus aku tuh mau ngendorsin istilahnya di sana selebgram di sana lah. Dan ternyata dia tuh juga jualan sama barangnya sama aku, dan dia tuh nggak nerima gitu. Jadi dan aku tapi itu juga kayak aku nggak berkecil hati karena mungkin karena dia jual ini jadi dia nggak mau promosiin punya aku. Tapi luar biasa Natasha tuh kayak berbesar hati ya, walaupun jualan jilbab, jualan apa, tetap gitu loh mau ngambil aja apapun yang orang mau dibantu gitu kan. Iya, jadi dari situ, karena yang aku pikir gini Pong, sebenarnya yang datang ke sini tuh kayak anak-anak gitu kan. Itu jiwanya mereka tuh lebih besar daripada pebisnis yang lebih luar biasa ya. Datang bawa makanan,
iya kan, Iya, bawa amplop, aduh sampai sedih nih. Soalnya tuh kayak apa ya, karena aduh jujur aja nih yang datang ke rumah itu Aduh, jadi melo ya. rata-rata itu sebenarnya Sampai pakai kacamata, guys. sebenarnya tuh anak-anak semua yang sebenarnya aku tuh betul-betul tidak mau menerima uang mereka Iya, karena mereka sebenarnya mungkin, gitu, masih karena mereka sekolah, masih iya. pemula gitu. Iya. Aduh sedih. Ternyata ya. Jadi mereka tuh masih pemula, datang hujan-hujan, bawa makanan, aduh sedihnya. Sebenarnya kayak begitu. Jadi dibalik itu semua itu sebenarnya jiwa mereka tuh menjadi seorang pebisnis dan pengusaha tuh sangat luar biasa menurutku. Meskipun mereka umurnya masih sangat kecil, masih anak-anak dan terbilang masih belia lah, dan mereka baru awal merangkak tapi sudah berani untuk mengeluarkan segala apapun yang mereka upayakan, dan itu sangat aku hargai gitu. Dan mereka itulah pebisnis yang betul-betul berjiwa bisnis, karena mereka berani Pong. Mereka menghargai kamu Menghargai, untuk iya. mempromosikan jualannya gitu. Betul. Berani keluar apapun itu, yang Iya, penting betul. jualannya ini ya. Iya betul, yang penting jualan mereka bisa dikenal orang. Makanya aku benar. punya tanggung jawab. Aku meskipun mereka muda di bawah atau tua daripada aku, dari segala kalangan, aku tetap maksudnya bertanggung jawab atas apa yang memang mereka kasih kepercayaan sama aku. Kalau misalnya cuman itu masalah uang, aduh uang tuh bisa habis. Detik ini orang misalnya transfer, aku nongkrong malam apa belanja habis. ya. Tapi kepercayaan orang yang aku jaga, dan itu aku selalu bilang sama mereka, aku sebelum kalian endorse itu aku pasti di support sama keluarga aku. Papi doakan, sampai aku tuh bilang ini namanya ini apa itu mungkin tidak banyak orang tahu. Jadi sebelum aku endorse, aku tuh selalu bilang, papi tolong ya ini doakan. Jadi makanan orang, baju, jilbab, itu didoakan dulu sama orang tua supaya bisnis mereka lancar, berkah, meskipun ya sedikit banyaknya pasti ada keberkahan di dalamnya. Nah, itu salah satu kunci kesuksesan kedua belah pihak nih. Jadi akunya juga alhamdulillah istilahnya senang menolong orang, mereka juga alhamdulillah lancar rezekinya, kan itu suatu kebanggaan juga buat aku. Seperti itu. Keren gitu guys. Barusan Gitu, yang nangis guys. gara-gara endorse ya, Iya, padahal endorse kan guys. Sejujurnya ya, sejujurnya sejujurnya seperti ternyata itu. kayak gitu ya. Nggak tega sejujurnya. Kadang juga kayak endorse itu kan butuh waktu, Betul. butuh kreativitas. Betul. Gitu kan. Jadi mungkin itu guys, kalian menghargai apa yang sudah dibuat oleh yang kalian endorse, dan dia juga berusaha supaya produk yang dibuat itu sebagus mungkin, semenarik mungkin gitu Iya, ya. pokoknya biar orang itu bisa tertarik dan bisa ayo follow dulu, istilahnya kayak gitu kan. Persentasenya kan misalnya kita mau nih istilahnya kita kasih persenannya 100 ya kan, bisa lah ya kalau misalnya kita tuh orang yang lihat 70% atau 80%, sisanya kan kalau misalnya ada beberapa sisanya followers kita kan jarang membuka story gitu kan. Nah, setidaknya kalau dari 80%, 70% atau 40% yang lihat gitu kan, 20% yang beli gitu. Iya. Sisanya ya sudahlah, memang cuma lewat-lewad gitu. Kadang mungkin mau beli cuman Iya, belum bukan bisa kebutuhan atau juga. bukan kebutuhannya gitu. Bukan kebutuhan gitu. Nanti suatu saat pasti yang kalau memang dia mau beli pasti kayak pasti kebeli. lihat Yang penting dulu sudah nih. follow kan. Benar, Kayak benar. gitu. Keren, kita tepuk tangan dulu dong buat Natasha. udah nangis. Nangis itu bukan hanya karena cinta ya. Iya benar sekali. Nangis Bisa itu juga karena tersentuh hati kepada orang-orang, dan itu yang selalu aku minta sama Allah untuk selalu mungkin tidak banyak orang yang tahu nih Pong. Doa aku tuh apa, kan kadang orang tuh kalau ngeliat tuh itu doanya pasti doanya mau yang wah gitu. Doa aku cuma satu aja gitu, maksudnya yang tidak pernah lepas gitu, maksudnya ya mungkin teman-teman juga bisa berdoa seperti itu supaya selalu diluluhkan hatinya kalau lihat orang gitu, diluluhkan. Jadi di dalam jiwa ini selalu merasa bersyukur. Itu yang susah tuh. Memang bersyukur tuh kayaknya gimana ya, mudah diucapkan, sulit untuk dikerjakan. ya. Sulit. Contohnya tuh kayak gimana ya? Kayak kita sudah dapat nih segini.
kita mau lagi yang lebih. Kita bilang kita bersyukur nih, tapi boleh kali sedikit lagi. Boleh ya. lagi ya, boleh lah. Ini segimana lagi nih. Nanti kalau sudah dapat sedikitnya lagi, boleh kali lagi sedikit. Gitu. Itulah manusia ya. Tapi Itulah makanya kita manusia. harus selalu berdoa ya. Iya, makanya itulah harus terselip-selip doa. Supaya kita selalu bersyukur. Kita dikasih kemampuan dan kelebihan, ya gunakanlah, manfaatkanlah untuk dengan baik ya. dengan baik. Oke, nah aku mau tanya lagi nih, biasanya kan pasti ada lah, tapi bukan kita bersuudzon ya, tapi Iya. memang biasanya itu pasti ada yang komentarin, sok ngartis, endorse kayak gitu, kayak bicaranya kurang gini, pasti kan di depan orang tuh kita tuh ada aja gitu kurangnya Iya, kan. dan itu memang Gimana tuh cara Natasha menepis, apalagi dan masih bisa bertahan dari 2017 yang masih bisa bertahan sampai sekarang di Nunukan, ngendorse sampai 2021 tuh gimana caranya menepis komentar-komentar miring orang? Itu gimana? wah, luar biasa ya Mbak ya pertanyaannya. Luar biasa, harus aku dijawab dengan kita luar biasa. Dan ini harus dijawab dengan luar biasa juga ya. Ini teman-teman. boleh sedikit sadis, tidak perlu mewek-mewek gitu ya. Tadi kan sudah habis lulu hati nih, sekarang meluluhkan hati. Sekarang kita kembali lagi kepada yang real life lah ya. Kenyataan hidup memang seperti itu. Kalau untuk masalah orang yang menjelek-jelekan kita ataupun komentar-komentar miring, istilahnya kayak gitu kan. Yang buat kita tuh down gitu. Iya, yang buat kita tuh langsung tiba-tiba tidak bersemangat, ya kan? Pasti ada, wajar. Nah, kalau misalnya aku nih, Pong, yang aku kerjakan aja adalah sesuatu yang menolong orang. Ya kan? Itu endorse kan, istilahnya endorse itu untuk mempromosikan barang orang. Masih aja kena hal-hal yang istilahnya cibiran-cibiran orang. Gimana kalau kita tidak melakukan kebaikan? Gimana? Itu lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Jadi yang namanya duniawi ya wajar aja. Jadi yang namanya kita hidup di dunia, pasti ada aja teman-teman, mungkin ya ada beberapa orang lah dari kalangan-kalangan yang memang mungkin kita melakukan hal apapun itu tidak baik di mata mereka gitu. Ya seperti yang kita ketahui kan, ini sesuatu yang untuk melariskan dagangan orang ataupun suatu usaha untuk membantu orang lain, masih kena cibiran, ya kan? Jadi kalau aku sendiri menganggap itu suatu hal yang bisa menjadi motivasi diri aku sendiri. Positif ya. Positif, iya. Alhamdulillah. Terus. Nah, jadi lucu nih teman-teman. Karena aku berpikirnya kita melakukan hal kebaikan aja masih dikomentarin sama orang, apalagi kita tidak sama sekali. Nah, apakah mereka berkaca? Apakah mereka berkaca, mereka yang ngomong seperti itu, apakah mereka tidak berpikir atau sudah melakukan apa untuk masyarakat atau untuk orang Dan lain? bisa nggak sih dia tuh kayak gitu juga ya? Mungkin kalau untuk bisa atau tidaknya mungkin potensi orang beda-beda. Tapi apakah dia bisa melakukan kebaikan yang lain mungkin dengan potensinya dia? Kan belum tentu dia lakukan itu. Karena yang dia perhatikan hanya aku seorang. Hanya aku seorang. Kok bisa seperti itu ya? Maksudnya tuh kayak, nah jadi gampang aja kalau aku, karena mentalku sudah dari 2014, dari masalah perkuliahan, dari masalah bisnis, aku sudah digenjot sama yang cibiran-cibiran orang. Sudah ditempa ya masalah perbisnisan, masalah bisnis runtuh, masalah kuliah dikira 10 tahun tidak lulus, semuanya sudah. Jadi aku menganggap hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang wajar kita hidup di dunia. Kadang ada yang bilang, Tasya kok sok ngartis, sok ini kayak gitu, atau mungkin sok seleb, seperti ini. Aku mendengar, Pong, bukan berarti aku tidak balas ya, bukan berarti aku tidak bisa balas. Tapi karena aku tahu peranku ini adalah sebagai istilahnya berpengaruh di dunia sosial media, sebisa mungkin aku meredam itu. Kalau misalnya aku mau ngomong yang jelek-jelek juga bisa kan, tinggal ketik update, nyindir orang bisa. Tapi aku berpikir ke depannya. Itulah bedanya pemikiran kita sama pemikiran orang-orang mungkin yang masih tidak bisa berpikir yang ke depannya seperti apa sebelum berbicara. Kan dia bicara tapi tidak berpikir dulu gitu. Nah, akhirnya
orang yang bicara-bicara tentang hal-hal yang memang membuat aku down itu aku anggap jadi motivasi untuk diriku sendiri, dan juga itu sebagai istilahnya acuan untuk memperbaiki. Misalkan mereka bilang kok ngomongnya kayak begitu ya, kalau misalnya gini, anak bayi aja kan keluar dari rahim orang tuanya belum tentu jadi apa ya, misalnya belum tentu jadi pengusaha. Iya. Anak bayi aja belum tentu bisa jadi misalnya jadi pejabat atau jadi guru atau jadi pemain olahraga yang hebat kan. Dia pasti makan dulu, iya. merangkak dulu, nangis dulu, butuh belajar. Sama halnya kayak kita, cuman ini bidangnya kan berbeda. Nah jadi kayak gitu. Jadi misalkan adalah terpatah-patah kata-kata kita sewaktu pertama kali endorse, tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau misalnya kita dengar ocehan orang terus kita bilang, sudah aku nggak mau tolong orang lah, nggak mau karena aku diceritain nggak mau tolong orang. Nah itu yang salah. Jadi Nah ini motivasi lagi nih buat teman-teman, teman-teman, jangan ini ya, mudah menyerah, jangan mudah menyerah. down kalau ada yang ngomongin gitu ya ya. jangan mudah menyerah ketika misalkan kalian mendengar hal-hal yang istilahnya menjatuhkan mental kalian, dan itu sebenarnya suka positif. Ini memotivasi diri aku juga. Iya, kita kan istilahnya kalau misalnya kita hidup kan pasti butuh belajar. Wajar lah kita salah, ya kan? Iya. Yang salah, yang tidak benar itu adalah ketika kita sudah di-judge orang nih masing-masing, kita malah turut mereka enak ketawa. Iya. Karena kita sebenarnya potensi kita tuh ada lebih besar daripada itu. Tapi karena kita mendengar ocehan mereka, jadi kita down dan kita tidak berbuat apa-apa, dan kita tidak bisa berinovasi, berkreasi, dan kita tidak menjadi seorang yang apa-apa. Hidup mahasiswa, Hidup pengusaha, hidup endorsement, hidup segala-galanya yang berjuang, yang berkah lah pokoknya. Ya kan? Benar, itu guys. Nah, satu lagi nih Pong, ini saran juga nih buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa digunakan seluruh Indonesia dan seluruh dunia nih. Dengar ya. Ini salah satu cara aku supaya bertahan dari dulu hingga sekarang nih. Ya, ini salah satu cara aku nih, yang mungkin tidak semua orang tahu, dan di sini aku bongkar. Perdana nih, Perdana guys. perdana aku bongkar nih. Apa itu? Ketika ada seseorang yang menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, pokoknya menyindir-nyindir kita entah melalui sosial media atau dari mulut ke mulut sehingga kita mendengar itu sebenarnya yang aku namakan titik dan waktu emas. Waktu emas untuk Titik dan waktu emas itu adalah salah satu waktu dimana doa-doa orang yang difitnah, yang dijelekin itu diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu kok rahasianya. Kenapa aku itu bisa bertahan dengan segala cobaan-cobaan yang orang benar-benar orang tuh mengaduk-aduk hidupku sejujurnya, tapi aku tidak pernah sharing itu kepada orang, karena yang aku memperlihatkan adalah hal-hal positif, hikmah-hikmah yang ada dalam perjalanan hidupku. Ya itu, karena ketika orang menjudge aku dan menjelek-jelekan aku di situ waktu yang paling berharga buat aku untuk mendapatkan titik emas atau waktu emas, dimana di situ aku akan berdoa minta sama Tuhan untuk diangkat derajatku. Masya Allah. Akhirnya ya sebagaimanapun orang mau menjatuhkan aku, Mungkin tertolong sama hal-hal yang seperti itu. sama doa-doa yang kita panjatkannya. Iya betul. Jadi maupun kita sudah Aku merinding guys. kita sudah istilahnya di sini, kalau misalkan ada yang mau menjatuhkan kita nih sampai bawah tanah tuh, pasti kita masih di sini. Sekarang tanya dia pernah nggak lihat aku, pernah nggak jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi kan jatuh kita pasti pernah di titik sini kan. Nah itulah, semua orang pasti pernah jatuh, dan itu adalah salah satu seni-seni kehidupan. Depong juga pasti pernah Gimana caranya jatuh, Nah, gimana caranya bangkit iya, kembali. bangkit gitu ya. kembali ya dengan cara minta dulu Pong. Percuma kita bangkit kalau kita tidak berdoa, percuma. Karena aku pernah di posisi itu, bangkit aja terus tapi tidak pernah berdoa. Hasilnya apa ya, bukan mustahil sih, maksudnya hasilnya pasti beda rasanya. Tapi ketika kita berdoa dulu sambil kita bangkit tuh, diiringi, akhirnya siapapun orang yang mau menjatuhkan kita itu tidak akan bisa. Itulah kunci.
cara bertahan di semua kesuksesan. Tipsnya guys, Iya boleh dong. diikuti ya. Berdoa, jangan lupa minta restu sama orang tua. Benar-benar karena orang tua itu adalah yang paling utama Iya ya. betul. Setiap kegiatan itu harus minta doa sama orang tua sekecil apapun itu. Kerja pun kita sebesar ini harus salaman sama orang tua kan? Iya, masih sampai sekarang. Sampai detik ini, meskipun umur sudah istilahnya 20 ke atas, tapi hal itu yang buat kita tuh hati-hati di jalan dan lain-lain. Aku ini. Dan buat teman-teman semuanya ya kan. Nah, semuanya tuh bisa kalian handle dengan minta doa restu lah sama orang tua gitu. Terus Pong, apalagi Pong? Bisa kali bisa kasih tips nih, mungkin ada kan beberapa teman-teman mungkin yang udah pernah ngendorsin Tasa. Oh, iya, betul. Ada yang usahanya itu laris manis sampai sekarang, tapi mungkin ada juga beberapa yang down gitu. Kasih motivasi dong sama mereka, gimana motivasinya? Motivasi. Kalau misalnya untuk teman-teman semuanya, ya wajar aja sih yang namanya bisnis itu pasti naik turun. Karena aku juga merasakan itu. Santai aja gitu. Memang kehidupan seperti itu. Dan juga buat teman-teman ada di titik untung dan rugi. Itu sudah pasti ada, ya kan? Jadi kalian jangan takut dan kalian terus usaha aja, kreatif. Misalkan bikin video-video yang bagus. Ya, terus juga update sesering mungkin. Terus lihat lagi nih, apalagi nih yang booming nih, jual apa lagi. Misalkan kalau misalnya mereka jual makanan, apalagi ya yang menu baru. Ya Buat orang inovasi tertarik gitu ya. Iya, inovasi terus. Nah, kalau misalnya kalian baru jualan sekarang terus tutup kan, aduh nggak ada pembelinya. Itu sebenarnya buang pemikiran seperti itu, karena sebenarnya kita tuh punya rezeki masing-masing. Cuman kita disuruh Tuhan dulu untuk usaha dulu. Kita ini kan punya otak, ya kan? Otak ini digunakan untuk berpikir apa ya. Sekarang zaman sosial media, liatinlah di Instagram atau di Google hal-hal yang menarik yang belum ada di ini nih. Kalau aku bilang berani lihat peluang di segala situasi. Karena aku begitu Pong, melihat segala peluang itu bisa jadi uang. Ya, harus pintar-pintar, sesempit apapun itu. Kita kalau misalkan pintar nih, pasti kita mendapatkan cuan-cuan di sela-sela apapun itu. Karena ya rezeki itu kan ada di mana-mana, kan harus dicari gitu. Bener. Kita kan tipikal independent woman gitu. Teman-teman juga seperti itu. Jadi jangan berusaha untuk apa ya istilahnya mendownkan diri kalian sendiri. Bangkitlah kalian semua ya. Rezeki cari rezeki yang betul-betul harus kreatif. Kalau misalnya malas, lawan rasa malasnya. Kayak gitu. Itu malas itu yang utama menjadi kita tuh, yang bisnis tuh jadi down. Nanti aja, besok aja. Jangan selalu menunda. Seminggu, sebulan, setahun berlalu. Nah, karena Pong, kalau kita menunda nih, orang sudah ada di istilahnya orang sudah di finish, kita masih baru start. Itu, jadi kita jangan ketinggalan, teman-teman. Ya guys, Jangan ketinggalan, orang sudah ada di langit, kita masih di tanah kan. Jangan seperti itu ya. dan walaupun kita sekarang nih kita di tanah ya, kita harus mulai Terbang perlahan, tapi pasti gitu. konsisten. Ya, itu self reminder sih, Iya, guys. betul. Itu menyemangati diri sendiri ya. Betul. Jadi habit juga Pong, habit tuh harus dirubah, kebiasaan. Tak harus Nah, dirubah ya. Jadi kalau kebiasaan kita misalnya suka yang malas-malas, jadi ke bawah nanti sampai sesuatu yang kita kerjakan pasti malas. Karena habit itu kan harus kita pelajari, amati, konsisten, kerjakan, diulang. Nah, Ada 5 tuh. keren Diulang. ini. Langsung kuliah with Natasha Permata ID. Jadi dokter. Oke. Bisa kali nanti kapan-kapan baru kita bahas itu, kayaknya itu penting juga ya. Iya, buat boleh buat teman-teman. nanti kita buka sekolah bisnis ya. Boleh tuh. Mau nggak teman-teman nih? Kita bikin nih berdua nih. Oke, kasih tips deh sama teman-teman yang tips menjadi endorse ya. Oh, tips menjadi endorse, ada nggak tuh tipsnya ya? Kalau misalnya teman-teman mau menjadi seorang endorsement, ya bisa aja. Yang penting yang pertama nih, kalau mau jadi endorsement, niatnya untuk menolong orang.
yang kedua Niatnya dulu ya. karena yang lain tuh bisa kita kerjakan secara duniawi ya. Kalau di hati itu tidak niat, ya sulit gitu Pong. Niatnya dulu untuk menolong orang. Terus yang kedua, bisalah kalian bikin konten-konten yang kreatif, bikin feeds Instagram yang baik-baik, yang rapi-rapi. Terus juga ya buatlah kreativitas yang bagus supaya orang tuh pada follow kita. Karena kan sebenarnya endorsement itu kan bukan tentang banyak followers atau tidak, yang penting real gitu, yang penting real. Jadi bagaimana cara kalian itu untuk tidak beli followers tapi menggunakan otak untuk memikat orang-orang tuh datang untuk mengunjungi profil kita. Makanya biasa lihat aku untuk buat quotes atau sharing soal masalah haji, masalah perkuliahan, bisnis, kan biar orang tuh lagi nyari apa tuh ada. Apa aja ada gitu di sana tuh. Jadi Instagramnya Natasha apa aja ada gitu ya? Apa aja ada, mau motivasi ada, mau bisnis ada, curhat ada. Percintaan ada nggak tuh? Ada. Itu kita kupas nanti Nanti ya, kapan-kapan di ya. sesi yang berbeda, jangan di sini loh. Nanti kita kupas ya guys. Oke deh, mungkin sampai di situ aja kali dulu ya. Oke. Makasih ya udah Sama-sama. mau datang ke sharing with aku Ya ampun. ini. Aduh, aku seneng banget. Sama-sama. Serius aku seneng banget karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil hari Ya ini. Allah, banget sama-sama. banget. Dan ternyata seperti itu ya aku tuh udah lama banget ya temenan sama Tasha, tapi baru tahu nih, ini nangis-nangisnya dulu tuh beda, dan sekarang tuh ternyata aduh keren lah pokoknya. lebih kepada mau bermanfaat aja untuk sesama manusia. Biarpun kita tidak menjadi orang yang bukan ada istilahnya ada tag nama labelnya, kita menjadi orang biasa pun kita bisa jadi bermanfaat. Itulah visi misi aku. Jangan tunggu di atas dulu baru mau bantu Iya. orang, ya kita bisa mulai dari sekarang. Iya, mulai dari sekarang aja. Oke, Apapun itu. makasih Iya. ya. Sama-sama, aku senang banget loh diundang. Ini first YouTube, aku masuk YouTube nih first banget. Thank you. Oke, Ya Allah, doain senang ya. banget. Nanti kasih tau papi. Oke, Doakan semoga pasti, aku insya tuh Allah. konsisten. Iya, pasti harus dong, harus konsisten. Kita saling mendukung, Oke, keep mensupport. support Iya pokoknya. dong, harus. Sesama yang positif-positif harus kita tetap support, Oke. apapun itu. Oke, dan Oke. semuanya terima kasih udah nonton. Ya udah kita Makasih. akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.